Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husni Mubarak selaku dosen mata kuliah pembelajaran olahraga, dan tak lupa juga kepada teman online yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah. Semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, saya dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berjudul doping pada sistem olahraga, dan saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu diantaranya yang pertama Afrihati Sawama, yang kedua Emi Mastura, yang ketiga Jeviska Roman Brantista, yang keempat Nela Nurroyhana. Sebelum presentasi online kita mulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama. Yang pertama, pengertian doping. Doping adalah pemberian obat kepada seorang olahragawan dalam kompetisi dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi secara tidak wajar. Bentuk lain dari doping adalah darah, baik melalui transfusi darah maupun penggunaan hormon atau steroid antibiotik. Dalam olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat peningkat performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi seluruh dunia. Selanjutnya, alasan doping digunakan dalam bidang olahraga. Ada beberapa alasan mengapa para olahragawan atau atlet menggunakan doping. 1. Aspek psikososial. Setiap individu memiliki potensi melakukan pelanggaran, ditambah lagi apabila lingkungan memberi kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. 2. Kepribadian. Individu yang memiliki konsep diri maupun harga diri negatif atau rendah dalam menghadapi situasi kompetitif, memiliki kecenderungan mencari keuntungan pribadi dengan jalan menggunakan cara yang tidak sehat. Salah satunya adalah menggunakan doping. 3. Lingkungan sosial individu. Ada nilai sosial kemenangan, lingkungan masyarakat, lingkungan pemain. 4. Kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain. 5. Ketatnya persaingan. 6. Komersialisasi. Para atlet atau pelatih sering kurang selektif menghadapi gencarnya tawaran obat-obatan dari produsen. 7. Propaganda. Persaingan merebut bonus misalnya merupakan salah satu pendorong bagi atlet untuk dapat merebut predikat terbaik pada setiap event yang dihadapi, terkadang dengan menghalalkan segala cara termasuk menggunakan doping. 8. Frustasi karena latihan yang telah dilakukan tidak kunjung membuahkan prestasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan doping. Jadi, walaupun doping ini sudah dilarang penggunaannya dalam bidang olahraga, tapi masih banyak yang menggunakan doping ini. Doping mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, doping akan menambah stamina untuk penggunanya. Yang kedua, menambah rasa percaya diri. Yang ketiga, menambah kekuatan badan. Yang keempat, meningkatkan keberanian dalam pertandingan. Kelima, penghilang rasa sakit ketika menstruasi. Yang keenam, meningkatkan ketenangan. Ketujuh, mengurangi tangan yang gemetar. Dan yang terakhir, menurunkan denyut jantung agar lebih mudah berkonsentrasi. Selanjutnya adalah kekurangan doping. Doping memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, saat penggunaan akan timbul kejang pada otot. Yang kedua, menyebabkan mual. Yang ketiga, menimbulkan sakit kepala. Keempat, menyebabkan pemakaian menjadi pingsan. Yang kelima, pemakaian yang sering akan menyebabkan gangguan ginjal dan jantung. Keenam, untuk atlet wanita akan menyebabkan tumbuhnya sifat pria, seperti suara akan menjadi berat dan serak. Lalu selain itu akan timbul gangguan menstruasi, perubahan pola distribusi, pertumbuhan rambut,
dan akan mengecilkan ukuran buah dada, juga meningkatkan agresivitas. Selanjutnya, bagi atlet remaja akan menimbulkan tumbuhnya jerawat serta akan terhentinya proses pertumbuhan. Nah, penggunaan doping ini sebenarnya sudah resmi dilarang, terutama dalam medis, akan menyebabkan membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet yang mengalami kebiasaan dan ketagihan serta ketergantungan yang dapat menyebabkan jiwa mereka berbahaya setelah mengkonsumsi obat-obat doping ini. Namun masih banyak juga atlet yang kekeh untuk memakai doping ini sebagai shortcut untuk memenangkan pertandingan. Selain itu, doping juga mengancam kesehatan atlet seperti timbulnya penyakit, cacat, bahkan kematian. Jadi, keuntungan dari doping ini tidak seimbang dengan kerugian yang akan diderita oleh pengguna. Belum lagi jika penggunaan doping ini diketahui atau ketahuan, pasti si atlet akan merasa malu, apalagi pembinanya. Jadi kedua belah pihak seperti atlet dan juga pembinanya akan merasa malu karena dalam penggunaan doping ini sudah terlarang dan ini merupakan kecurangan dalam pertandingan. Untuk materi selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam menanggulangi doping atau pil double L. Di sini peran pemerintah diambil dari Satres Narkoba Polres. Satres Narkoba Polres itu melakukan upaya dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan doping dilakukan dengan dua upaya, yaitu preventif dan represif. Adapun upaya preventif yaitu untuk menciptakan kesadaran akan kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak obat-obatan terlarang sebelum tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan tersebut terjadi. Upaya preventif ini yang pertama melakukan atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat, murid-murid di sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan memberikan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya obat-obatan terlarang dan efeknya. Kemudian memberikan penyuluhan melalui kegiatan-kegiatan edukatif agar seluruh masyarakat lebih berhati-hati dan menjaga diri terhadap bahaya obat-obatan terlarang terutama doping. Kemudian memberikan kesadaran kepada generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa untuk menjauhi dan menghindari segala jenis obat-obatan terlarang. Yang kedua yaitu melakukan dialog interaktif melalui radio atau melalui media elektronik lainnya. Pihak Satres Narkoba Polres memberikan informasi seputar bahaya narkoba melalui radio dan media-media elektronik lainnya. Kemudian yang tiga, membuat spanduk atau poster yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah tertentu. Kemudian spanduk dan poster tersebut berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terutama obat keras jenis doping. Kemudian mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara tidak langsung mengajak sadar akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terutama doping tersebut, dengan menyampaikan pesan, informasi tentang bahaya obat-obatan terlarang. Kemudian selanjutnya, koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L atau doping dengan cara memberikan perawatan kepada seorang yang menjadi pecandu terapi dan rehabilitasi. Kemudian yang terakhir, membina posko gerakan sadar anti narkoba yang akan memberikan ruang bebas bagi masyarakat
untuk menyampaikan informasi kepada polisi tentang adanya peredaran narkoba khususnya doping di wilayahnya. Kemudian yang kedua, upaya represif. Upaya represif ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap yang dilakukan oleh unit 2 IDIK dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memeriksa dan mendapatkan keterangan. Kemudian tahap yang kedua yaitu dengan melakukan upaya paksa. Upaya paksa tersebut dilakukan oleh unit 1 IDIK atau anggota Buru Sergap Satres Narkoba Polres dengan melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan juga ada tentang penyalahgunaan narkoba. Di sini disebutkan seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat keras yang kedapatan menyimpan obat keras dijerat pasal 196, dipidana penjara paling lama 100 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan seorang pelaku pengedar obat keras dijerat pasal 197 dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.